semuanya, teman-teman dan para pelajar kelas 10 IPA. Kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan memantapkan tentang dimensi dan pengukuran dengan pembahasan soal-soal. Ya, semoga nanti dengan pembahasan ini teman-teman dan para kelas 10 IPA bisa lebih memahami tentang dimensi dan pengukuran. Kalau teorinya sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa dilihat. Dan saya berharap teman-teman semua dan semua yang menonton channel ini, silahkan di komen, di like, dan subscribe. Ya. Baik, yang pertama, tentukan dimensi dari A, daya listrik P. P sama dengan W per T, W sama dengan usaha, dan T adalah waktu. Jadi, untuk yang A, katanya di sana P sama dengan W per T. Lalu kita cari dulu satuan daripada usaha. Satuan usaha sudah ada saya bahas di video sebelumnya, di mana satuan usaha itu sama dengan satuan energi, ya. Semua energi dan usaha satuannya sama, yaitu joule. Joule itu sama dengan kilogram meter pangkat 2 sekon min 2 per satuan waktu sekon. Maka ini boleh kita buat jadi kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 3. Lalu dimensinya adalah dimensi kilogram M, dimensi daripada meter L pangkat 2, dimensi daripada sekon T pangkat min 3. Inilah jawaban untuk yang A. Lalu yang B. Yang B katanya konstanta Stefan Boltzmann, Eka sama dengan 3/2 kT. Eka sama dengan energi kinetik rata-rata gas, dan T adalah suhu mutlak. Nah, kita disuruh mencari konstanta, dimensi konstanta Stefan Boltzmann atau K dari persamaan Eka sama dengan 3/2 kT. Kita cari dulu K dari sini, maka K sama dengan 2/3 EK per T. Satuan energi kinetik sama dengan satuan usaha, ya. Berarti kilogram meter pangkat 2 sekon min 2 per satuan daripada suhu mutlak adalah Kelvin. Maka boleh kita buatkan kilogram meter pangkat 2 sekon min 2 Kelvin min 1. Lalu dimensinya adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2, kemudian theta pangkat min 1. Inilah dimensi dari konstanta Stefan Boltzmann. Yang C, konstanta gas umum R. PV sama dengan nRT, P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N sama dengan jumlah zat, T sama dengan suhu mutlak. Nah, kita mencari dimensi dari R dari persamaan PV sama dengan nRT. Kita cari persamaan R dari sini. R sama dengan PV per NT. Lalu satuan dari tekanan. Satuan tekanan sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu kilogram meter min 1 sekon min 2. Satuan volume meter pangkat 3 per satuan jumlah zat. Jumlah zat satuannya adalah mol. Lalu suhu mutlak satuannya adalah Kelvin. Maka boleh kita buat kilogram meter, ini min 1, ini 3, jadi pangkat 2, sekon min 2, mol min 1, Kelvin min 1. Lalu dimensinya adalah M, L pangkat 2,
T pangkat min 2, N pangkat min 1, dimensi dari mol adalah N besar, dimensi daripada Kelvin adalah theta min 1. Inilah jawabannya ya, untuk dimensi daripada tetapan gas umum atau R. Kemudian yang D. Untuk yang D, konstanta gaya kolom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan gaya kolom. Kemudian Q1 dan Q2 adalah muatan dan R adalah jarak antar muatan. Nah, katanya di sini F sama dengan K dikali Q1 dikalikan dengan Q2 per R kuadrat. Lalu kita cari dari sini K, yaitu F R pangkat 2 per Q1 dikalikan dengan Q2. Nah, kemudian satuannya ya, satuan daripada yang namanya F, R, dan Q. Jadi pertama kita cari dulu ya satuan daripada F, yaitu kilogram meter sekon min 2. Lalu R jarak, satuannya adalah meter, ini di pangkat 2. Kemudian satuan daripada yang namanya Q ya, satuan daripada Q itu kan boleh kita buat arus dikalikan dengan waktu ya. Lalu satuan daripada arus adalah ampere, lalu satuan daripada yang namanya waktu adalah sekon ya. Berarti ampere dikali sekon itu Q1, Q2 sama juga ampere dikalikan dengan sekon. Maka kita peroleh nanti untuk K-nya ya, satuannya kilogram meter pangkat 2, berarti meter pangkat 3 ya. Ini sekon min 2, ini sekon kuadrat ya, berarti jadi naik ke atas sekon min 4. Oke. Kemudian ampere berarti ampere pangkat min 2 ya. Nah, lalu dimensinya adalah M, L pangkat 3, T min 4, dimensi daripada ampere ya. Dimensi daripada ampere adalah I min 2. Oke. Inilah jawaban untuk yang D ya. Gampang-gampang kok. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jika kecepatan, gaya, dan waktu merupakan besaran dasar untuk menentukan energi, dengan analisis dimensi tentukan rumus energi tersebut. Nah, dalam soal ini kita disuruh untuk mencari rumus energi dengan analisis dimensi, di mana katanya di sini energi merupakan besaran dari kecepatan, gaya, dan waktu. Yang pertama, untuk kecepatan kita cari dulu dimensinya ya. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon ya, atau meter sekon min 1. Maka dimensinya adalah LT min 1. Kemudian gaya itu satuannya adalah kilogram meter sekon min 2. Maka dimensinya adalah M L T min 2. Lalu waktu satuannya adalah sekon, maka dimensinya adalah T. Lalu energi satuannya adalah kilogram meter kuadrat sekon minus 2. Maka dimensinya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tentukan yang namanya rumusnya. Caranya adalah kita buat dulu bahwa energi katanya tergantung daripada kecepatan, gaya, dan waktu. Nah, selalu dibarengi dengan konstanta. Kita simbolkan dengan K, ini konstanta ya.
Lalu kecepatan V kita buat pangkat X, kemudian gaya F pangkat Y, lalu waktu T pangkat Z. Nah, gitu dia. Ya. Pangkatnya ini tidak selalu X, Y, Z. Boleh pangkat A, pangkat B, pangkat C, boleh. Boleh pangkat P, pangkat Q, pangkat R, boleh. Tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian kita masukkan dimensinya. Dimensi daripada yang namanya energi tadi adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2, sama dengan dimensi daripada kecepatan L, T min 1. Lalu ini dipangkatkan dengan X. Kemudian F dimensinya adalah M, L, T min 2, lalu dipangkat dengan yang namanya Y. Lalu waktu dimensinya adalah T, ya. T dipangkatkan dengan Z. Nah, gitu dia, ya. Kemudian berarti di sini M, L pangkat 2, T pangkat min 2 sama dengan di sini adalah L dipangkat X, T min 1 kali X min X. Kemudian M pangkat Y, L pangkat Y, T pangkat min 2Y, lalu T pangkat Z. Ya. Maka boleh juga kita tuliskan bahwa M, L pangkat 2, T pangkat min 2 sama dengan L pangkat X pangkat Y, ya, L dan Y, X dan Y. Maka ini pangkat X ditambah Y. Kemudian T, T-nya pangkat min X pangkat min 2Y pangkat Z, berarti min X dikurang 2Y ditambah Z. Lalu M di sini pangkat Y, ya. Nah, setelah ini kita samakan yang sama, M dengan M, L dengan L, T dengan T. Yang pertama kita samakan dulu bahwa M di sini pangkat 1 sama dengan M pangkat Y. Berarti kita peroleh dari sini Y sama dengan 1. Ingat di sini M pangkat 1, ya. Nah, kemudian kita cari dari L. L di sini pangkat 2 sama dengan L pangkat X ditambah Y. Berarti dari sini kita peroleh 2 sama dengan X ditambah Y. Sementara Y sudah kita dapat 1. Di sini 1, 2 dikurang 1, maka kita perolehlah nanti di sini X sama dengan 1. Ya. Lalu dari T di sini pangkat min 2 sama dengan ini adalah T pangkat min X dikurang 2Y ditambah Z. Maka di sini min 2 sama dengan, ya, tinggallah di sini min X kurang 2Y tambah Z. X-nya tadi 1, berarti di sini min 1. Y-nya 1, min 2 dikali 1 min 2 ditambahkan dengan Z. Maka kita peroleh dari sini bahwa Z sama dengan 1. Nah, sudah dapatlah X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Ya. Maka rumusnya nanti adalah, rumusnya boleh kita buat E sama dengan K V pangkat X, V pangkat X pangkat 1, lalu F pangkat 1, ya, karena Y-nya 1. Lalu T-nya pangkat Z, Z-nya juga 1, berarti T pangkat 1. Atau bolehlah biar lebih enak nengoknya K V F T. Inilah rumusnya, ya. Oke, jadi gampangnya, ya, untuk menentukan rumus dengan analis daripada dimensi. Gitu dia, ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Gaya hambatan pada hukum Stokes adalah fungsi dari koefisien viskositas N kilogram meter sekon, ya. Kecepatan jatuh benda V dari jari-jari benda
dan jari-jari benda R. Dengan analisis dimensi, tentukan persamaan gaya hambatan tersebut. Nah, hampir sama juga. Nah, kita cari dulu kalau dia koefisien viskositas atau N. N itu di sana katanya satuannya adalah kilogram meter per sekon. Kalau kita naikkan berarti meter min 1 sekon min 1. Maka dimensinya adalah M L min 1 T min 1, ya. Kemudian kecepatan atau V. Di sini kecepatan V itu satuannya adalah meter per sekon atau meter sekon min 1. Maka dimensinya adalah M T min 1, ya. Bukan M ya, itu adalah L. Oke. L T min 1 ini namanya adalah L. Oke. Kemudian R, ya, jari-jari. R itu jari-jari satuannya adalah meter. Maka dimensinya adalah L. Ya. Jadi sama seperti soal nomor 2 tadi, kita buatlah bahwa nanti gaya hambatan atau F, ya. Kita buat dulu dimensi daripada F. F sama dengan satuannya adalah kilogram meter sekon min 2. Berarti dimensinya adalah M L T min 2. Nah, kita buat persamaannya bahwa F sama dengan selalu dibarengi dengan K konstanta, tergantung dari koefisien viskositas, kecepatan, dan R. Berarti N, V, N pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z. Lalu kita cari X, Y, dan Z, ya. F dimensinya adalah, dimensi daripada F adalah M L T min 2 sama dengan N dimensinya adalah M L min 1 T min 1 dipangkatkan dengan X. Lalu V pangkat Y dimensinya adalah L T min 1 dipangkat Y. Kemudian R dimensinya adalah L, berarti L dipangkatkan dengan Z. Oke, berarti di sini M L T min 2 sama dengan M dipangkat X, L min 1 kali X min X, T min 1 kali X min X, L pangkat Y, T min 1 kali Y min Y, lalu di sini L pangkat Z. Maka MLT min 2 sama dengan berarti M pangkat X, lalu L min X Y Z, berarti min X ditambah Y ditambahkan dengan Z. Nah, itu pangkatnya, ya. Lalu T min X min Y, berarti min X min Y. Nah, sekarang kita samakan yang M dulu, berarti di sini M pangkat 1, M sama dengan M pangkat X. Lalu kita dapatlah di sini X sama dengan 1, ya. Kemudian L di sini pangkat 1, L sama dengan di sini, ya, L pangkat min X ditambah Y ditambah Z. Maka kita perlu di sini L adalah 1 sama dengan min X, X-nya adalah 1, berarti min 1 ditambah Y ditambahkan dengan Z. Nah, di sini belum bisa kita cari Y dan Z karena ini merupakan dua variabel yang belum diketahui, ya. Sekarang kita cari dulu dari yang namanya T. T pangkat min 2 sama dengan T pangkat min X min Y. T pangkat min 2, ya. Maka min 2 sama dengan min X. Min X tadi kalau X-nya 1 berarti di sini min 1 dikurang Y. Maka kita perlu nanti dari sini adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti sudah boleh kita peroleh dari sini Z, ya. Nah, jadi nanti
min 1, bukan min 1 ya, 1 sama dengan min 1 ditambah Y ditambah Z. Ini ke sini sama dengan 2. Lalu Y-nya sudah dapat kita 1 ditambah Z. Berarti Z-nya sama dengan 1. Lalu sudah boleh kita buat persamaannya, F sama dengan K ya. N pangkat X, X-nya adalah 1, N pangkat 1. Kemudian V juga pangkat 1. Lalu R, Z-nya juga adalah pangkat 1. Atau boleh kita tuliskan adalah K, N, V, R. Inilah rumusnya ya. Gampangnya ya untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Sebuah planet bergerak mengitari matahari dalam suatu orbit melingkar. Periode revolusi planet T bergantung pada jari-jari R, masa matahari M, dan tetapan gravitasi G. Tentukan rumus T sebagai fungsi R, M, dan G dengan menggunakan analisis dimensi ya. Sama seperti soal nomor 2 dan nomor 3. Jadi yang pertama untuk R ya. Untuk R itu ini satuannya adalah meter, maka dimensinya adalah L. Kemudian untuk yang namanya M ya, ini massa, satuannya adalah kilogram, dimensinya adalah M besar. Lalu untuk periode simbolnya T, satuannya adalah sekon, maka dimensinya adalah T. Kemudian untuk G ini satuannya adalah kilonewton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Sama dengan Newton itu adalah kilogram meter sekon minus 2 dikalikan dengan meter pangkat 2 per kilogram dipangkat 2 ya. Nah ini bisa kita coret 1, tinggal 1 di bawah. Maka nanti yang tinggal adalah kilogram min 1 naik ke atas. Lalu meter pangkat 3 sekon min 2. Maka dimensinya adalah M min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Itu dia. Kemudian kita buat persamaannya ya. Untuk persamaan T tergantung daripada jari-jari, massa, dan tetapan gravitasi G. Berarti K ingat selalu dibarengi dengan konstanta K. Maka R pangkat X, kemudian M pangkat Y, lalu G pangkat Z. Nah itu dia ya. Maka kita samakan ya. Kita samakan nanti, tapi kita masukkan dulu dimensinya, dimensi periode T, dimensi daripada R, L dipangkatkan dengan X, dimensi daripada M dipangkatkan dengan Y, dimensi daripada G, ini dimensinya berarti M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2 dipangkatkan dengan Z. Maka ini boleh kita buat T sama dengan L pangkat X, M pangkat Y, lalu M pangkat min Z ini, kemudian L pangkat 3Z, dan T pangkat min 2Z. T sama dengan L pangkat X, di sini 3Z ya, berarti ditambah 3Z. Kemudian M pangkat ini Y, ini min Y, berarti Y dikurangkan dengan Z. Lalu T pangkat di sini min 2Z. Oke? Maka kita peroleh nanti adalah T sama dengan di sini T pangkat min 2Z. Kita perolehlah 1 sama dengan min 2Z, maka Z sama dengan min setengah. Itu dia. Nah, setelah dapat Z, coba kita lihat di sini L ya. Di sini L tidak ada, itu artinya bawah 0 sama dengan di sini L pangkat X ditambah 3Z, langsung aja ya. Maka
Z tadi sudah kita dapat tadi min setengah, ya, berarti 0 sama dengan X. 3 dikali min setengah berarti min 3/2. Kita dapatlah di sini X sama dengan 3/2, ya. Kemudian untuk yang namanya M di sini juga tidak ada di sebelah kiri, di sebelah kanan pangkat Y dikurang Z, berarti 0 sama dengan Y dikurang Z. 0 sama dengan, nah, Y dikurang Z-nya sudah kita dapat tadi adalah min setengah, berarti ini dikalikan dengan min setengah, ya, kita dapatlah Y sama dengan min setengah. Itu dia, ya. Jadi kita perolehlah yang namanya persamaannya, bahwa T sama dengan K pangkat R, bukan pangkat R, ya, KR pangkat X. X nya adalah 3/2. Kemudian M pangkat Y, Y nya adalah min setengah. Kemudian G pangkat Z, ya, Z nya adalah min setengah. Ini kalau kita perbaiki berarti T sama dengan, boleh kita tuliskan K, ya, R akar dari R per GM, ya. G tadi kan pangkat min setengah, jadi kalau turun ke bawah jadi positif dia, ya. Oke, sama dengan M. Dari mana hasilnya ini? Ya, sudah bisa dipelajari, gampang ini, ya. Oke, ini soal-soal ece-ece. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui persamaan P sama dengan P0 E pangkat min alfa T pangkat 2. Tentukan dimensi dari alfa di mana P sama dengan tekanan dan T sama dengan waktu. Oke, ini gampang ini, ya. Bilang dulu gampang, ya, dalam pikirannya. Fisika itu gampang. Oke. Jadi P sama dengan PO E pangkat min alfa T kuadrat. Ini dia, ya. Nah, kita buat dulu dimensinya, ya. Dimensi daripada yang namanya tekanan, ya. Dimensi daripada tekanan atau satuannya dulu kita buat, ya. Satuan daripada yang namanya tekanan itu adalah kilogram meter min 1 sekon min 2, sama dengan ini juga tekanan, ya. Kilogram meter min 1 sekon min 2. E pangkat min alfa, ya, satuan daripada waktu, sekon kuadrat. Nah, itu dia. Ini kan bisa kita coret ini. Oke, tinggallah di sini 1 sama dengan E pangkat min alfa sekon kuadrat. Artinya boleh kita buat bahwa alfa sekon kuadrat sama dengan 1, ya. Berarti alfa sama dengan 1 per sekon kuadrat atau sama dengan sekon min 2, maka dimensi daripada sekon adalah T pangkat min 2, ya. Gampang sekali. Itulah soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6, ya. Masih semangat, ya, tetap semangat. Oke. Dimensi dari A per B dari persamaan P sama dengan A kurang CT kuadrat per BX, di mana P adalah tekanan, X sama dengan perpindahan, dan T adalah waktu, ya. Jadi yang ditanya adalah dimensi daripada A per B. Jadi caranya gini, bahwa P sama dengan A kurang CT kuadrat per BX sama dengan, ini boleh kita buat jadi A per BX dikurang CT kuadrat per BX, ya. Nah, jadi dimensi daripada tekanan, dimensi tekanan yang ini harus sama dengan dimensi yang di sini, ya. Nah, jadi bolehlah kita buat di sini P, dimensi P sama dengan dimensi daripada A per BX, ya. Dimensi P sama dengan dimensi A per BX, ya, atau satuan P sama dengan satuan A per BX. Satuan daripada yang namanya P itu adalah kilogram meter min 1 sekon min 2 sama dengan A per B. Di sini X adalah perpindahan atau jarak,
ya, satuannya adalah meter, ya. Maka boleh kita buat kilogram meter min 1, ya, sekon min 2. Meter ini kita kalikan ke sini, berarti dikali meter sama dengan A per B. Maka kilogram meter min 1, di sini meter habis ya, berarti sekon min 2, ini bisa kita coret tadi ini, sama dengan A per B. Maka kita perolehlah dimensi daripada A per B sama dengan MT min 2. Itu dia, ya, gampang. Itulah soal nomor 6. Kemudian ke soal nomor 7. Jika kecepatan sebuah partikel massa M merupakan fungsi T, dinyatakan dengan V sama dengan omega A sin akar K per MT, di mana A merupakan amplitudo yang dimensinya sama dengan panjang. Tentukan dimensi daripada K. Oke. Nah, jadi gampang juga ini. V sama dengan omega A sin akar dari K per M dikali T, ya. Nah, kita buat satuannya. Satuan daripada kecepatan yaitu meter sekon minus 1. Maka satuan ini juga harus meter sekon minus 1. Meter sekon minus 1 sin akar K per M dikalikan dengan T. Ini kan bisa kita coret ini. Oke, jadi yang tinggal adalah 1 sama dengan sin, ya, sin akar dari K per M dikalikan dengan T. Artinya boleh kita buat bahwa akar dari K per M dikali T sama dengan 1. Lalu ruas kiri ruas kanan kita pangkat 2, berarti jadi K per M kali T kuadrat sama dengan 1. Lalu kita buat satuannya, berarti K per satuan daripada massa kilogram, kemudian satuan daripada waktu sekon pangkat 2 sama dengan 1. Jadi kita peroleh K kilogram, kita kalikan ke sini jadi kilogram. Ini pindah ke sana jadi sekon minus 2. Maka dimensi daripada K adalah MT min 2. Itu dia ya. Gampang sekali. Itulah soal nomor 7 ya. Tetap semangat. Fisika itu gampang. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui persamaan P sama dengan nRT per V dikurang B E pangkat min A per RTV. P sama dengan tekanan, N sama dengan mol, T sama dengan suhu mutlak, R sama dengan tetapan gas umum, dan V sama dengan volume. Tentukan dimensi dari A dan B. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu dimensi daripada A. Ya, persamaannya tadi adalah P sama dengan nRT per V dikurang B E pangkat min A per RTV. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Jadi boleh kita tuliskan bahwa A per RTV itu sama dengan 1. Jadi kita perolehlah bahwa A sama dengan RTV. Kemudian kita cari satuannya, satuan daripada tetapan gas umum yaitu Joule per mol Kelvin dikalikan dengan suhu mutlak, satuannya adalah Kelvin. Volume satuannya adalah meter pangkat 3, jadi Kelvinnya bisa kita coret ya. Lalu Joule itu sama dengan kilogram meter pangkat 2 sekon min 2. Mol kita naikkan ke atas jadi mol min 1, kemudian dikali meter pangkat 3. Maka kita perolehlah G meter pangkat 2 pangkat 3 jadi pangkat 5 sekon min 2, kemudian mol min 1. Lalu dimensinya adalah M, L pangkat 5, T pangkat min 2, N pangkat min 1. Ya, inilah jawabannya. Ya. Yang B,
Tadi persamaannya bahwa nRT per V dikurang B, volume dikurang B. Volume dikurang B, ingat pengurangan itu bisa kalau dia adalah sejenis. Itu artinya bahwa V dimensi V ya, atau satuan V sama dengan satuan daripada B ya. Satuan volume meter pangkat 3 sama dengan B. Lalu kita peroleh dimensi B adalah L dipangkatkan dengan 3. Ya, itu dia, gampang kok. Kemudian nomor 9. Diketahui persamaan Q sama dengan I alpha E pangkat min TI per delta V epsilon 0 beta. Nah, jadi untuk nomor 9 kita buat caranya seperti ini ya. Katanya tadi bahwa Q sama dengan I alpha E pangkat min TI per delta V dikali epsilon 0 dikalikan dengan beta ya. Nah, jadi ingat bahwa Q itu sama dengan arus dikalikan dengan waktu ya. Jadi untuk mencari alfa maka boleh kita buat, tadi kan Q sama dengan I alpha E pangkat min TI per delta V epsilon 0 kali beta. Berarti yang ini semua ya, alpha E pangkat min TI per delta V epsilon 0 beta itu sama dengan T ya. T itu sama dengan alpha E pangkat min TI per delta V epsilon 0 dikalikan dengan beta ya. Jadi dari sini boleh kita lihat bahwa alfa itu sama dengan T ya, bahwa alfa itu sama dengan T, itu dia. Kemudian untuk yang beta ya, untuk yang beta ini pangkatnya ya dalam beta seperti yang ini tadi, boleh kita tuliskan bahwa TI per delta V epsilon 0 dikali beta sama dengan 1. Kita perolehlah beta sama dengan TI per delta V epsilon 0. Itu dia. Jadi sudah bisa kita peroleh bahwa yang namanya beta dibagi alfa ya. Betanya tadi adalah TI per delta V epsilon 0 per alfa. Alfa itu T. Jadi ini habis ya. Jadi tinggallah dia I per delta V epsilon 0. Kemudian kita cari satuan daripada delta V ya. Satuan daripada delta V. Ingat ada rumus bahwa W sama dengan Q dikalikan dengan delta V ya, dimana delta V adalah beda potensial. Nah, jadi boleh kita lihat satuan daripada usaha ya sama dengan satuan daripada energi. Kilogram meter kuadrat sekon min 2 sama dengan Q I kali T. Satuan daripada I ampere, satuan daripada T sekon, berarti ampere dikalikan dengan sekon dikalikan dengan delta V. Jadi kita peroleh satuan dari delta V adalah kilogram meter pangkat 2. Ini sekon pangkat 1 kita pindahkan ke ruas kiri ya, ini min 2 jadi min 3. Lalu ampernya min 1. Kemudian kita cari satuan dari permitivitas epsilon 0 ya. Epsilon 0 itu satuannya adalah kolom kuadrat per Newton meter pangkat 2. Kolom kuadrat itu ya satuan daripada Q. Sementara kita di I kali T, ampere dikali sekon ya, berarti ampere kuadrat sekon pangkat 2 per Newton. Newton itu adalah kilogram meter sekon minus 2 dikalikan dengan meter pangkat 2. Maka ini boleh kita buat jadi kilogram pangkat min 1. Meter naik ke atas jadi meter pangkat min 3. Sekon min 2 naik ke atas jadi sekon pangkat 4. Lalu ampere dipangkat dengan 2.
Maka sudah bisa kita dapat beta per alfa sama dengan I arus, satuannya adalah ampere, per satuan delta V. Delta V kilogram meter kuadrat sekon min 3 ampere min 1 dikalikan dengan satuan daripada epsilon 0 kilogram min 1 meter min 3 sekon pangkat 4 A pangkat 2, ya. Lalu yang mana bisa kita matikan? Kilogramnya bisa mati. Kemudian ampere min 1, ampere pangkat 2, ini ampere, ini juga bisa kita matikan semua. Lalu sekon min 3, ya, ini sekon pangkat 4. Di sini tinggal sekon. Kemudian meter pangkat 2, meter pangkat min 3, ini juga bisa. Jadi di sini meter min 1. Jadi yang tinggal adalah 1 per meter min 1 sekon, atau boleh kita tulis meter sekon min 1. Maka dimensinya adalah LT min 1. Itu dia, gampang ya. Oke, itulah soal nomor 9. Soal nomor 10. EMLG merupakan energi, massa, momentum sudut, dan konstanta gravitasi. Dimensi dari EL kuadrat per M pangkat 5 G kuadrat sama dengan dimensi dari, maksud daripada soal ini adalah apakah dimensinya ini sama dengan dimensi panjang atau massa atau waktu atau sudut, ya. Sudut itu artinya tidak punya dimensi. Oke. Nah, katanya tadi bahwa E L pangkat 2 per M pangkat 5 G pangkat 2. Nah, satuan daripada energi itu adalah kilogram meter kuadrat sekon minus 2. L adalah momentum sudut, ya, di pangkat 2. Jadi itu satuannya adalah kilogram meter kuadrat sekon minus 1 di pangkat 2 per massa, ya, satuannya kilogram, lalu di pangkat 5. Kemudian G itu satuannya adalah Newton meter kuadrat kilogram min 2 pangkat min 2 dipangkatkan dengan 2, ya. Jadi kita selesaikan. Kilogram meter pangkat 2 sekon min 2, kemudian kilogram pangkat 2 ini, lalu meter pangkat 4 sekon pangkat min 2 per kilogram di pangkat 5, lalu Newton pangkat 2 meter di pangkat 2 pangkat 4, ya. Kemudian kilogram di pangkat min 4. Lalu mana yang bisa kita matikan, ya? Nah, coba kita lihat. Ini meter pangkat 4, ini meter pangkat 4, ini juga habis. Ini kilogram pangkat min 4 naik ke atas jadi pangkat 5 karena di sini pangkat 1. Berarti ini kita habiskan, ya. Nah, kemudian yang tinggal di atas adalah, yang tinggal itu kilogram pangkat 2, lalu meter di pangkat 2, kemudian sekon di pangkat min 4 per Newton itu adalah kilogram meter sekon min 2 lalu dipangkatkan dengan 2. Maka kilogram meter di pangkat 2 sekon di pangkat min 4 per kilogram di pangkat 2 meter di pangkat 2 sekon pangkat min 4. Habis, ya. Oke, artinya ini sama dengan 1, artinya ini adalah dimensi, ya, tidak punya dimensi, ya. Tidak punya dimensi itu berarti itu adalah merupakan sudut, ya.
Itu dia jawabannya soal nomor 10. Kemudian soal nomor 11. Sebuah kawat dengan panjang 6 plus minus 0,06 cm, jari-jari R 0,5 plus minus 0,05 cm, dan massa M sama dengan 0,3 plus minus 0,03 gram. Hitunglah ketidakpastian relatif dari massa jenis kawat tersebut. Nah, yang pertama kita cari dulu bahwa delta L per L, ya. Delta L per L itu yaitu 0,06 per 6, ya. Ini sama dengan 0,01 atau sama lah itu dengan 1%. Kemudian kalau dia delta R per R berarti 0,005 per 0,5, ini juga hasilnya 0,01, maka ini juga 1%. Lalu delta M per M sama dengan 0,003 per 0,3 sama dengan 0,01 juga, sama lah itu dengan 1%. Kemudian yang ditanya, hitunglah ketidakpastian relatif daripada massa jenis kawat tersebut. Oke. Kalau dia massa jenis atau disimbolkan dengan rho, rho itu sama dengan massa per volume. Nah, massa untuk mencari volume itu adalah luas alas dikali tinggi, ya. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah sebesar L. Maka ini boleh kita buat M per luas alasnya bentuk lingkaran, ya, bentuk lingkaran, maka luasnya itulah pi R kuadrat dikalikan dengan L, ya. Maka kalau kita cari delta rho per rho sama dengan berarti delta M per M kemudian ditambah 2 delta R per R, ya, lalu ditambah delta L per L. Nah, itu dia. Oke. Jadi kita perolehlah delta rho per rho sama dengan delta M per M tadi adalah 1%, ya. Jadi 1% ditambahkan dengan 2 delta R per R. Delta R per R 1% juga dikali 2 berarti 2%. Kemudian ditambah delta L per L. Delta L per L 1%, ya. Berarti ini 1%. Maka kita dapatlah yang namanya ini dijumlahkan semua 4%, ya. Gampang. Itulah soal nomor 11. Soal nomor 12. Diketahui persamaan A sama dengan akar PQ per R kuadrat S pangkat 3. Ketidakpastian relatif P sama dengan plus minus 1%, Q sama dengan plus minus 3%, R sama dengan plus minus 0,5%, dan S sama dengan plus minus 0,33%. Hitunglah ketidakpastian relatif untuk A. Nah, jadi A sama dengan akar dari PQ per R kuadrat S pangkat 3. Ini sama dengan P pangkat setengah Q pangkat setengah per R kuadrat S pangkat 3. Jadi kalau kita buat delta A per A, maka ini sama dengan setengah delta P per P ditambah setengah delta Q per Q ditambah 2 delta R per R ditambahkan dengan 3 delta S per S, ya. Nah, jadi kita masukkan, jadi setengah dikali delta P nya per P untuk P itu 1%, ditambah setengah untuk Q dia adalah 3%,
Kemudian ditambah untuk R dia adalah 0,5%, ditambah untuk S adalah 1/3%, ya. Jadi 0,33% ini boleh kita tulis jadi 1/3%. Maka hasilnya adalah yang ini 0,5% ditambah 1,5% ditambahkan dengan 1% ditambahkan dengan 1%. Maka hasilnya adalah ini 2% tambah 1 tambah 1 berarti 4%, ya. Gampang kok, ya. Itulah soal nomor 12. Sekarang nomor 13. Luas oktagon biasa dengan panjang sisi A adalah A. Perkirakan perubahan di bidang segi 8 seiring bertambahnya panjang sisi 2 meter hingga 2,001 meter. Panjang sisinya A, ya. Berarti berubah, ya, berubah panjang sisinya dari 2 meter menjadi 2,001 meter. Itu artinya kita peroleh bahwa delta A itu sama dengan 2,001 dikurang 2, maka hasilnya adalah 0,001 meter. Kemudian untuk mencari luas oktagon atau segi 8, ya, itu rumusnya adalah 2 ditambah 2 akar 2 dikalikan dengan sisinya dipangkatkan dengan 2. Sisinya di sanalah A, ya, berarti A kuadrat. Atau boleh kita buat 2 ditambah 2 akar 2, kemudian sisinya adalah 2, ya, awalnya, berarti ini adalah 4, ya. Kemudian kita buat, berarti kalau delta A per A itu sama dengan ini pangkat 2, berarti 2 delta A per A, ya. Maka kita perlu nanti bahwa delta A sama dengan 2 dikalikan dengan 0,001 per luas awalnya adalah 2 dikalikan dengan A, ini A nya, yaitu 4 dikali 2 ditambah 2 akar 2. Oke, ini bisa habis. Maka ini kalau kita hitung adalah 0,0019 meter kuadrat, ya. Begitulah soal nomor 13. Soal nomor 14. Asumsikan bahwa massa batu maksimum M terbawa oleh sungai tergantung pada kecepatan V dari sungai, percepatan gravitasi G, dan kerapatan rho dari batu. Hitung persentase mengubah massa maksimum batu yang bisa terbawa oleh sungai ketika kecepatan sungai meningkat sebesar 1%. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita cari dulu persamaan daripada massa, ya, dengan analisis dimensi. Jadi kita buat persamaannya M sama dengan K tergantung dari V. Ingat selalu dibarengi dengan K, ya, konstanta. V pangkat X, G pangkat Y, rho pangkat Z. Lalu kita buat satuannya, satuan daripada massa kilogram, kemudian satuan daripada kecepatan adalah meter sekon minus 1 dipangkatkan dengan X, lalu satuan percepatan adalah meter sekon minus 2 dipangkatkan dengan Y, lalu satuan daripada massa jenis adalah kilogram meter pangkat minus 3 dipangkatkan dengan Z. Lalu dimensi daripada kilogram itu M, kemudian ini adalah L T min 1 dipangkat X, kemudian ini L T min 2 dipangkat Y, kemudian M L, ya, min 3 dipangkatkan dengan Z. Atau boleh kita buat M, berarti ini L pangkat X, T pangkat min X, L pangkat Y, T pangkat min 2Y, M pangkat Z, L pangkat min 3Z. Jadi bisa juga L pangkat X, ini pangkat Y ditambah Y, kemudian ini dikurang 3Z.
Lalu T pangkat min X min 2Y ya. Kemudian M pangkat Z. Nah, itu dia ya. Lalu kita samakan bahwa M sama dengan M pangkat Z. Dari sini kita perolehlah bahwa Z itu sama dengan 1. Itu dia ya. Kemudian kita mencari yang namanya untuk X dan Y. Sudah kita dapat yang namanya ya, sudah kita dapat yang namanya di sini Z sama dengan 1 ya. Coba di sini yang namanya L tidak ada, berarti boleh kita buat 0 sama dengan X ditambah Y kurang 3 kali 1, berarti dikurang 3 ya. Ini boleh kita tulis bahwa X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian di sini juga T enggak ada ya, berarti itu artinya 0 sama dengan min X dikurang 2Y ya. Atau boleh kita buat bahwa X dikali min ya, dikali min X ditambah 2Y sama dengan 0. Lalu ini kita eliminasi yang dua ini ya. Tadi persamaannya X ditambah Y sama dengan 3, lalu X ditambah 2Y sama dengan 0. Lalu ini kita eliminasi, berarti dikurang ya, X nya habis. Ini min Y sama dengan 3, maka kita dapatlah nanti di sini Y sama dengan min 3. Kalau sudah dapat Y, berarti bolehlah kita cari yang namanya X. Tadi X ditambah Y sama dengan 3, berarti X dikurang 3 sama dengan 3. Kita dapatlah X sama dengan 6 ya. Maka persamaannya boleh kita buat M sama dengan K V pangkat 6, G ini pangkat min 3, kemudian rho ya, Z nya pangkat 1 ya, berarti rho pangkat 1 ya. Kemudian diketahui di soal ini diketahui bahwa yang namanya delta V terhadap V ya, ketika kecepatan sungai meningkat 1%, ini 1%. Jadi bolehlah kita buat, karena cuman ini yang diketahui, maka delta M per M sama dengan ini pangkat 6 kecepatan ya, berarti 6 dikalikan dengan delta V per V, maka hasilnya adalah 6 dikali 1% sama dengan 6%. Nah, itulah jawabannya ya. Gampangnya ya, soal nomor 14. Soal nomor 15. Sumber cahaya 2 titik ditetapkan di tengah A dan keliling titik B berputar pada meja putar. Sebuah foto dari meja putar adalah diambil. Pada foto itu titik A dan lingkungan BC muncul. Jadi ini titik A yang muncul, ini lingkungan BC, dan ini theta ya. Sudut theta diukur menjadi theta sama dengan 10,8 derajat plus minus 0,1 derajat. Dan kecepatan sudut meja putar diukur dengan omega 33,3 plus minus 0,1 revolusi per menit. Hitung waktu pencahayaan dari kamera. Nah, jadi nomor 15 itu yang ditanya adalah waktu. Waktunya yaitu nanti T sama dengan T plus minus daripada delta T. Nah, di soal diketahui omega sama dengan 33,3 plus minus 0,1 revolusi per menit. Nah, jadi ini satuannya kita tukar dulu ke derajat per sekon ya. Maka omega sama dengan 33,3 ya dikali 360 derajat per 60 sekon ya. Jadi satu revolusi 360 derajat per menit berarti 60 sekon. Maka hasilnya adalah sekitar 200 derajat per sekon. Kemudian kita cari T. T itu sama dengan adalah theta per omega. Tetanya adalah 10,8 derajat per 200 derajat per sekon. Ini kalau dihitung sekitar 0,054 sekon. Nah, sudah dapat T nya ya. Sekarang kita cari delta T.
Jadi untuk mencari delta T per T sama dengan delta theta per theta ditambahkan dengan delta omega per omega, ya. Delta T per T sama dengan delta tetanya 0,1 derajat per 10,8 derajat ditambahkan dengan delta omega, ya, 0,1 per 33,3. Jadi sudah bisa kita cari delta T nya, yaitu 0,1 derajat per 10,8 derajat ditambahkan dengan 0,1 per 33,3 dikalikan dengan T nya tadi adalah 0,054. Maka kita peroleh nanti delta T adalah sama dengan dapat, ya. Silakan dicari. Nah, inilah pembahasan dari saya tentang pendalaman materi, dimensi, dan pengukuran, yaitu berupa pembahasan soal-soal. Semoga bermanfaat dan channel ini terus didukung. Silakan di komen, di like, di share, dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.